Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Tunaja dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman tentang bab 3 dan bab 4. Oke, yang pertama ada bab 3 dulu ya. Ini pertama bab 3 materinya lingkungan basis data. Yang pertama ada kekayaan dalam basis data. Di situ ada redundansi data, inkonsistensi data, isolasi data untuk standarisasi, banyak memakai, masalah keamanan, masalah integritas, dan masalah kebebasan. Yang kedua ada organisasi file basis data. Tujuannya itu ada menyediakan saran pencarian record bagi pengolahan, seleksi, atau penyaringan. Yang kedua memudahkan pembuatan dan pemeliharaan file. Jenis media penyimpanan file ada dua, SASD dan DASD. SASD atau Sequential Access Storage Device, contohnya ada Magnetic Type. Dan yang terakhir ada DASD, Direct Access Storage Device, contohnya hard disk dan floppy disk. Metode susunan file ada 4, sequential atau urut, random atau acak, indexed sequential, dan indexed random. Yang ketiga ada skema dan subskema. Skema memberikan deskripsi hubungan antara logika secara lengkap dari basis data, meliputi rinci data, record, set, dan lainnya. Yang kedua ada subskema, merupakan deskripsi terpisah dari rinci data record, set, dan area yang digunakan oleh program aplikasi. Yang keempat ada arsitektur sistem basis data. Pertimbangan dalam pemilihan arsitektur sistem basis data yakni ada 3, keunggulan teknologi, biaya pengembangan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jenis arsitektur sistem basis data juga ada 3, sistem tunggal atau standalone, sistem terpusat atau centralized system, yang ketiga ada sistem client server. Yang kelima ada konsep database management atau DBMS, merupakan perangkat lunak yang memberikan fasilitas untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian, pengolahan, dan koordinasi terhadap semua proses yang terjadi pada sistem basis data. Banyak komponen utama DBMS. Yang pertama ada query language, report generator, DML atau data manipulation language, DDL, data definition language, recovery, data dictionary, database, dan access routine. Yang keenam ada kamus data. Kamus data digunakan ada dua tahap. Yang pertama tahap analis dan kedua tahap perancangan sistem. Yang ketujuh ada model data. Ada jenis 3 model data. Pertama model data berbasis objek. Yang kedua model data berbasis record. Yang ketiga ada model data berbasis fisik. Oke. Selanjutnya saya akan menerangkan bab keempat, yaitu Relational Database Model. Yang pertama ada terminologi. Istilah dalam model basis data relasional ada record, cardinality, attribute, domain, derajat atau degree, candidate key, primary key, alternative key, unary relation, binary relation, dan ternary relation. Yang kedua ada karakteristik model basis data relasional. Yang pertama, semua entry atau elemen data pada suatu baris dan kolom tertentu harus mempunyai nilai tunggal atau single value. Yang kedua, semua entry atau elemen data pada suatu kolom tertentu dalam relasi yang sama harus mempunyai jenis yang sama. Ketiga, masing-masing kolom dalam suatu relasi mempunyai nama yang unik. Yang keempat, pada suatu relasi atau tabel yang sama tidak ada 2 baris yang identik. Yang ketiga ada komponen relasi, terdiri ada 2 intention, terdiri 2 bagian, yaitu struktur penamaan atau naming structure dan batasan integritas atau integrity constraint. Yang kedua ada extension, menunjukkan isi dari tabel-tabel pada suatu waktu cenderung berubah sewaktu-waktu. Yang keempat ada kunci relasi. Kunci relasi juga ada 2 jenis, yang pertama integritas entity, yang kedua integritas referensial. Yang kelima ada relasi antar entity. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar relasi yang ada dalam sistem basis data dapat dihubungkan satu sama lain. Yang terakhir ada basis data yang baik. Keuntungannya itu yang pertama ada tabel-tabel dan relasi lebih kompleks. Yang kedua, struktur masing-masing tabel lebih efisien dan sistematik. Yang ketiga, kebutuhan ruang penyimpanan data lebih efisien. Yang keempat, redundansi data.
yang optimal akan meningkatkan integritas data. Dan yang terakhir, tidak ada ambiguitas data di semua tabel. Berikut penyampaian saya pada rangkuman bab 3 dan bab 4. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenaan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.